Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Ibu Mariska serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 16 yang terdiri atas saya sendiri, Angelin sebagai narator dan hakim mediator. Lalu ada Angie Octavia Susanto sebagai Nyonya Visa dan hakim. Lalu ada Andrew Reinhardt sebagai kuasa hukum Nyonya Visa. Lalu ada Mulia Rachman Hakim sebagai Tuan Badu dan Panitera. Dan yang terakhir ada Elflin sebagai kuasa hukum Tuan Badu. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menampilkan simulasi mediasi, yaitu mediasi persidangan, yang dimana simulasi mediasi ini akan terbagi menjadi 3, yaitu proses pramediasi, proses mediasi, dan proses akhir mediasi. Selamat menyaksikan. Tuan Badu adalah seorang arsitek handal yang terkenal karena prestasinya selama 20 tahun ia menjadi seorang arsitek. Ia memiliki usaha yang fokusnya mendesain rumah dan perkantoran. Tidak hanya sebagai arsitek, Tuan Badu juga memiliki usaha jasa konstruksi yang bernama PT Bangunjaya yang sudah ia dirikan 5 tahun yang lalu. PT Bangunjaya sendiri sudah terkenal dengan semua kepuasan para klien Tuan Badu atas proses maupun hasil dari pekerjaan Tuan Badu sendiri. Karena popularitasnya tersebut, Nyonya Visa pun tertarik menggunakan jasa Tuan Badu untuk mendesain dan membangun rumah pribadinya. Nyonya Visa ingin membangun rumah pribadinya pada sebuah bidang tanah berukuran 300 meter persegi. Nyonya Visa ingin rumahnya memiliki 2 lantai, yang dilengkapi dengan fasilitas 4 kamar tidur, yang dibedakan menjadi 3 kamar tidur keluarga dan 1 kamar tidur asisten rumah tangga, serta 1 dapur bersih, 1 dapur kotor, dan 5 kamar mandi yang ada pada masing-masing kamar tidur dan ruang keluarga. Melihat permintaan Nyonya Visa, Tuan Badu meminta total harga yang dikenakan yaitu sebesar 2 miliar rupiah. Untuk totalnya telah disepakati oleh Nyonya Visa dan membuat perjanjian bahwa rumahnya akan selesai pada awal bulan Desember 2019. Sebaliknya, Tuan Badu pun menyetujui dan menyanggupinya. Nyonya Visa dan Tuan Badu keduanya sepakat untuk melakukan pembayaran secara bertahap, yang dimana pembayarannya akan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap pembayaran uang muka proyek pembangunan dan desain rumah. Tahap kedua adalah ketika pembangunan lantai 1 sudah selesai dibuat. Dan tahap ketiga adalah tahap finishing, yang diperkirakan selesai pada awal Desember, yaitu pada tanggal 1 Desember 2019. Pada hari Selasa, 1 Januari 2019, Tuan Badu telah menyelesaikan desain rumah untuk Nyonya Visa setelah beberapa kali melakukan penyesuaian terhadap permintaan-permintaan kliennya. Serta telah dilakukan pembayaran pertama sebesar 1 miliar rupiah di kantor pusat PT Bangunjaya. Setelah adanya pembayaran pertama, Tuan Badu pun melanjutkan pembangunan lantai pertama yang terrealisasi pada hari Jumat 14 Juni 2019 tanpa adanya kendala. Dengan demikian, Nyonya Visa pun melanjutkan pembayaran tahap kedua, yaitu sebesar 500 juta rupiah. Seperti sebelumnya, Tuan Badu melanjutkan pembangunan lantai 2 dengan menunggu pembayaran terakhir dari Nyonya Visa agar dapat dilakukannya tahap finishing. Seiring berjalannya waktu, Tuan Badu telah menyelesaikan pembangunan lantai 2. Namun belum sepenuhnya menyelesaikan bangunan tersebut karena terjadi keterlambatan pembayaran dari Nyonya Visa. Dalam perjanjian, Nyonya Visa akan membayarkan sisa pembayarannya sebesar 500 juta rupiah pada awal bulan Desember, agar Tuan Badu dapat melakukan penyelesaian bangunan rumah milik Nyonya Visa. Namun pada kenyataannya terjadi keterlambatan sampai 20 Januari 2020 yang membuat Tuan Badu tidak melanjutkan pekerjaannya. Pada saat itu Nyonya Visa mengalami kesulitan keuangannya karena perusahaannya mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh putusnya hubungan perusahaan Nyonya Visa dengan mitra usahanya di negara China yang berimbas pada ketidakmampuan Nyonya Visa dalam melunasi sisa kewajibannya. Pihak Nyonya Visa sendiri bersedia menerima hasil pembangunan rumahnya sampai pada titik terakhir yang dikerjakan oleh Tuan Badu tanpa penyelesaian dan perapihan bangunan. Akan tetapi Tuan Badu merasa dirugikan sehingga ia tidak mau menyerahkan proyek tersebut tanpa adanya pelunasan dari sisa haknya yang telah disepakati di awal bersama Nyonya Visa. Selain itu, Tuan Badu juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena merasa telah dirugikan atas tindakan wan prestasi yang dilakukan oleh Nyonya Visa. Melihat permasalahan yang sebagaimana disebutkan di atas, sebetulnya Nyonya Visa ingin menyelesaikan masalah ini melalui mekanisme mediasi. Namun, dikarenakan Tuan Badu sendiri mengajukan dan mendaftar prestasi, maka sebelum perkara tersebut diproses lebih lanjut, Nyonya Visa berupaya agar perkara dapat dilakukan dengan penyelesaian secara damai, yaitu mediasi persidangan, dengan meminta majelis untuk menunjuk hakim mediator serta menawarkan dan mengundang Tuan Badu agar bersedia untuk menyelesaikan permasalahannya melalui proses mediasi terlebih dahulu demi kebaikan bersama. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan perkara nomor 12-PDT-G-2020 Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Badu sebagai penggugat melawan Visa sebagai tergugat
pada hari ini, Selasa, 28 Januari 2020, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak, dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Baiklah, kepada pihak menggugat, siapa saja yang hadir pada hari ini? Saya selaku kuasa penggugat atas nama Elflin SHMH yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, siapa saja yang hadir pada hari ini? Saya selaku kuasa tergugat atas nama Andrew Reinhardt SHMH yang mulia. Baik. Kepada para pihak dipersilakan maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasanya, surat tugas, serta kartu beracara saudara. Baik, sidang kita lanjutkan. Dan sebelumnya perlu diinformasikan bahwa para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa seluruh sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator sendiri terdiri dari mediator hakim dan mediator non-hakim yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Selanjutnya, para pihak diperkenankan untuk memilih mediator non-hakim yang bersertifikat ataupun dapat dipilihkan mediator hakim sebagai pihak netral yang akan membantu penyelesaian sengketa tersebut. Jadi bagaimana? Apakah sekiranya yang mulia dapat memilih rekomendasi mediator hakim yang mulia? Baik, bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Baik, saya setuju dengan kuasa hukum tergugat yang mulia. Baik, berdasarkan permintaan kedua belah pihak, maka majelis akan menunjuk mediator hakim atas nama Angelin SHMH dengan amal sebagai berikut. Menetapkan Angelin SHMH sebagai mediator dalam perkara nomor 12-PDT-G/2020 Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Menetapkan proses mediasi pada 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini. Memerintahkan kepada mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim. Kepada panitera, 30 hari ke depan ada pada tanggal berapa? Tanggal 28 Februari 2020 yang mulia. Baik, terima kasih panitera. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan perkara nomor 12-PDT-G/2020 Pengadilan Negeri Jakarta Barat, perkara akan ditunda sehingga akan dilanjutkan kembali paling lambat pada tanggal 28 Februari 2020. Pada tanggal 30 Januari 2020, mediator Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Angelin SHMH, mengirimkan surat panggilan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menghadiri pertemuan mediasi pertama yang telah ditetapkan untuk itu, yang diselenggarakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin tanggal 3 Februari 2020 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk kedua belah pihak. Bagaimana kabar kedua belah pihak? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Sebelum memulai mediasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mediasi. Mediasi ada di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yaitu mediasi merupakan upaya perdamaian yang dilakukan secara lanjut. Mediasi ini juga bertujuan untuk bernegosiasi dan berdiskusi di antara kedua belah pihak untuk mencapai suatu kesepakatan. Baik, untuk sekarang saya akan memberikan kesempatan kuasa hukum Bapak Badu selaku pihak penggugat untuk menjelaskan pokok permasalahannya. Jadi begini yang mulia, sampai saat ini pihak tergugat belum membayar finishing project sebesar 500 juta rupiah kepada klien saya. Padahal kedua belah pihak ini sudah saling mengikatkan diri dan sepakat untuk melakukan pembayaran finishing project paling lambat pada tanggal 20 Januari 2020. Dan bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban pihak tergugat, maka pihak tergugat telah melakukan ingkar janji atau dengan kata lain wanprestasi, yaitu dengan tidak melunasi pembayaran tahap finishing project tersebut. Dan hal ini tentunya mengakibatkan kerugian kepada klien saya. Untuk itu, klien saya mengajukan gugatan kepada pihak tergugat untuk segera melunasi sisa pembayaran yang sebagaimana telah disepakati bersama.
Jadi menurut Yang Mulia, bagaimana? Apakah tindakan ini adalah jalan yang tepat? Baik, jadi klien ibu kecewa atas kejadian ini dan meminta kepada pihak tergugat untuk segera melunasi sisa pembayaran yaitu finishing project sebesar 500 juta rupiah. Terkait hal ini, apa tanggapan dari pihak penggugat? Terkait tanggapan dari pihak kami memerlukan waktu 7 hari untuk mengajukan tanggapan tersebut. Baik, apakah pihak penggugat keberatan apabila mediasi akan ditunda 7 hari untuk mendapatkan tanggapan dari pihak tergugat? Tidak keberatan, Yang Mulia. Baik, mediasi akan ditunda 7 hari untuk tergugat menyiapkan tanggapannya kepada penggugat yang jatuh pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020. Pada hari ini, Senin tanggal 10 Februari 2020, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam proses mediasi perkara nomor 12, garing PDT.G, garing 2020, garing Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 Januari 2020, antara Tuan Badus sebagai penggugat melawan Nyonya Visa sebagai tergugat, sesuai dengan agenda mediasi minggu lalu, bahwa pada hari ini akan dilangsungkan untuk proses pengajuan resume dan atau tanggapan dari pihak tergugat atas penyelesaian sengketa. Bagaimana para pihak? Apakah mediasi kali ini sudah dapat dimulai? Bisa, Yang Mulia. Bisa, Yang Mulia. Baiklah, kepada pihak tergugat, silakan untuk menyampaikan isi dari resume perkara pihak saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang pada intinya klien saya mengalami kesulitan dalam keuangannya yang berimbas pada ketidakmampuan dalam melunasi sisa kewajibannya. Pertama, bahwa klien saya memohon kepada penggugat agar diberikan kesempatan untuk melunasi sisa haknya dalam jangka waktu 60 hari sejak putusan kesepakatan perdamaian. Kedua, bahwa klien saya hanya dapat meyakini penggugat untuk melunasi pembayaran tahap finishing project sebesar 25% atau senilai 125 juta rupiah. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat. Bagaimana tanggapan dari pihak penggugat? Terima kasih Yang Mulia. Menanggapi usulan perdamaian yang diajukan oleh pihak tergugat, sebetulnya pihak kami tidak sepakat dengan hal tersebut. Karena mengingat bahwa pihak kami juga telah menunggak pembayaran supplier kami, maka hal tersebut juga tidak akan menutup kerugian yang kami dapatkan. Begini Bu, melihat tunggakan pihak Anda yang sudah cukup lama, hal ini mengakibatkan reputasi konstruksi saya dengan para pihak lainnya yang bekerjasama dengan saya menjadi tidak baik. Seperti misalnya, yang tadi kuasa hukum saya katakan. Kemudian, mengenai pembayaran tahap finishing yang pihak Anda tawarkan, jujur, hal tersebut terlalu rendah, bahkan di bawah 50%. Saya paham akan kesulitan keuangan pihak Anda, tapi seharusnya pihak Anda juga melihat sisi kami yang juga menerima kerugian baik secara materi dan imateri, akibat dan teredoran pihak Anda yang tidak dapat melunasi pembayaran dengan tepat waktu. Baiklah, kalau begitu bagaimana jika pihak kami menambahkan lagi sekitar 25% menjadi 50% untuk pelunasan tahap finishing project dan penambahan jangka waktu pelunasan 2 bulan? Maaf Pak, kalau untuk pembayaran 50% tidak akan menutupi kerugian perusahaan saya. Mungkin sebagai jalan tengah, pihak Anda menaikkan pembayaran dan saya akan memberikan toleransi jangka waktu pelunasan maksimal 3 bulan. Ya, dengan kata lain, bagaimana jika pihak tergugat melunaskan pembayaran sekitar 95% dan pihak kami memberikan tambahan waktu 1 bulan dari jangka waktu yang pihak Anda ajukan untuk melunasi pembayaran tersebut. Kemudian nanti setelah melakukan pembayaran, pihak kami akan segera menyelesaikan terhadap finishing project Anda. Terkait pembayaran, apakah mungkin jika pihak kami melakukan pembayaran 70% dari harga asli, sedangkan untuk waktu pelunasannya, pihak kami akan melunasinya dan waktu 1 bulan? Mohon maaf Pak, pihak kami menolak keras untuk pembayaran 70%. Karena menurut kami itu sangat tidak menguntungkan bagi pihak kami dan belum lagi kami butuh bahan-bahan untuk menyelesaikan finishing project dari objek sengketa ini. Dan juga untuk jangka waktu pelunasan kami masih bisa memberikan kompensasi waktu paling lambat 3 bulan, tetapi pembayaran tetap harus 95%. Jadi, jika kedua pihak ingin sama-sama tidak merugi atau dikenal dengan win-win solution, bagaimana kalau pihak penggugat menurunkan pembayarannya 10% menjadi 85% dan juga pihak tergugat diharapkan bisa melunasi dikarenakan pihak penggugat sudah memberikan kompensasi 3 bulan?
Dan hal tersebut juga sangat menguntungkan bagi pihak tergugat untuk melunasi pembayaran 85% ini. Kemudian, pihak penggugat ketika sudah menerima pembayaran tersebut diharapkan langsung menyelesaikan finishing project tahap akhir, dan juga pihak penggugat wajib menyerahkan objek sengketa ini kepada pihak tergugat seketika menyelesaikan finishing project sudah terrealisasikan. Bagaimana? Menurut saya usulan ini sangat lebih wajar, dan kami sepakat dengan usulan yang mulia dengan jangka waktu yang lebih cukup, yaitu 3 bulan. Menurut saya pihak tergugat sangat bisa mengejar waktu untuk melunasinya. Baiklah, mungkin ini kesepakatan terbaik di antara pihak kami dan pihak penggugat dengan waktu yang cukup. Kami sepakat untuk membayar 85% dan perpanjangan waktu 3 bulan. Pada hari ini, Senin tanggal 17 Februari 2020, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam proses mediasi perkara nomor 12-PDT-G-2020, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 Januari 2020, antara Badus sebagai penggugat melawan Visa sebagai tergugat, sesuai dengan agenda mediasi minggu lalu, bahwa pada hari ini akan dilangsungkan untuk proses pembuatan serta penandatanganan surat kesepakatan perdamaian. Bagaimana para pihak? Apakah mediasi kali ini sudah dapat dimulai? Bisa yang mulia. Bisa yang mulia. Baiklah, kalau begitu untuk sesuai catatan mediasi yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa pada intinya dalam perkara ini telah tercapai penyelesaian sengketa secara damai. Maka dengan itu, setelah melakukan beberapa perundingan bersama, kedua belah pihak turut sepakat untuk membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis. Dari hasil mediasi yang telah disimpulkan dan dibacakan, apakah masih ada yang ingin diubah dan atau ditambahkan? Jika tidak, maka saya akan membuatkan printout surat kesepakatan perdamaian ini agar dapat ditandatangani bersama. Menurut kami sudah cukup yang mulia. Dari pihak kami juga sudah cukup yang mulia. Baiklah, kalau begitu, lembaran tersebut merupakan surat kesepakatan perdamaian tertulis dan silahkan untuk ditandatangani. Saya rasa begitu saja mediasi kali ini. Dengan demikian, adanya surat tersebut, maka telah tercapai perdamaian, yang dimana para pihak sepakat mengakhiri perselisihan antara penggugat dan tergugat, seperti termuat dalam surat gugatan perkara nomor 12-PDT-G-2020, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan akta perdamaian hari ini. Terima kasih atas waktunya. Dengan demikian, negosiasi ini saya tutup. Pada hari ini, Rabu 19 Februari 2020, Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 12-PDT-G-2020, Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata wan prestasi antara Badus sebagai penggugat melawan Visa sebagai tergugat bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bahwa dalam perkara ini telah ditempuh usaha perdamaian dengan proses mediasi sesuai ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan, di mana atas permintaan para pihak agar majelis dapat menunjuk mediator hakim atas nama Angelin SHMH berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 12-PDT-G-2020-PN Jakarta Barat tanggal 23 Januari 2020 dan dari mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 3 Februari 2020, 10 Februari 2020, 17 Februari 2020, telah tercapai perdamaian dan para pihak sepakat mengakhiri perselisihan antara penggugat dan tergugat seperti termuat dalam surat gugatan perkara nomor 12-PDT-G-2020, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan akta perdamaian tertanggal 17 Februari 2020 sebagai berikut. Surat kesepakatan perdamaian dianggap telah dibacakan. Bagaimana para pihak? Apakah benar bahwa surat kesepakatan perdamaiannya telah dibacakan merupakan isi perdamaian yang telah disepakati dan ditandatangani? Benar yang mulia. Benar yang mulia. Baik. Ketua Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut. Putusan dianggap telah dibacakan. Baik. Kalau begitu, Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan perkara nomor 12-PDT-G-2020, Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari ini, Rabu 19 Februari 2020, dinyatakan selesai dan ditutup. Sekian penampilan simulasi mediasi dari kelompok kami, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.